Hai sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Kapten Anime, channel yang membahas seputar anime. Nah, di pembahasan kali ini, apa yang sebenarnya terjadi kepada ras Lunarian? Mengapa mereka bisa punah? Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar One Piece saat disuguhkan fakta mengenai ras Lunarian, ras yang diduga sudah punah sejak lama. Ras Lunarian sendiri pertama kali diperkenalkan dalam cerita One Piece pada chapter 1023 kemarin. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dalam pertarungan antara Queen dan Sanji, Queen sempat menyinggung tentang ras Lunarian. Ras Lunarian disebut sebagai salah satu suku kuno yang ada di cerita One Piece. Informasi mengenai ras Lunarian sendiri memang masih belum terlalu banyak, tetapi beberapa informasi dasar mengenai ras ini sudah dihadirkan dalam ceritanya. Contohnya adalah Marco mengatakan bahwa ras Lunarian merupakan ras para dewa. Kemudian diketahui juga bahwa mereka pernah tinggal di wilayah Redland. Dalam hal kekuatan, diketahui bahwa ras Lunarian mampu mengendalikan api. Dalam chapter 1033 kemarin, Sanji sempat menanyakan sesuatu kepada Queen. Sanji bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada ras Lunarian dan mengapa kemudian mereka bisa punah. Sayangnya, Queen tidak memberikan jawaban apapun dari pertanyaan tersebut. Tetapi ada beberapa teori yang mungkin menjelaskan mengenai mengapa ras Lunarian punah. Teori pertama adalah ras Lunarian diserang oleh kaum naga langit. Seperti yang kita ketahui, wilayah Redland sekarang menjadi wilayah yang dikuasai oleh kaum naga langit. Di sanalah Marygoys berdiri. Marygoys sendiri merupakan tempat tinggal bagi kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Sampai sekarang memang masih menjadi pertanyaan mengapa mereka membangun Marygoys di wilayah Redland. Mungkin sebelum kemudian 20 kerajaan tersebut membangun Marygoys, di sana merupakan tempat tinggal bagi ras Lunarian. Mereka hidup di sana selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sampai kemudian muncul 20 kerajaan yang menghancurkan kerajaan kuno. Ada kemungkinan selain menghancurkan kerajaan kuno, 20 kerajaan ini juga menghancurkan suku atau ras Lunarian. Mereka menggusur ras Lunarian dan kemudian membangun Marygoys di atas tanah yang dahulu pernah menjadi rumah bagi ras tersebut. Peperangan yang terjadi antara ras Lunarian dan kaum naga langit pun tidak terhindarkan. Sayangnya, Lunarian harus kalah. Sebagian besar dari mereka tewas, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang selamat dan bertahan sampai sekarang. Dan King menjadi satu-satunya Lunarian yang mampu bertahan hidup sampai sekarang. Mungkin karena ini juga alasan mereka disebut sebagai ras para dewa. Selain kemampuan mereka untuk bisa mengendalikan api, serta kekuatan fisik yang dahsyat, mereka pun sudah ada sejak lama sekali. Kemungkinan kedua adalah ras Lunarian dikhianati oleh 20 kerajaan tersebut. Sampai saat ini, kita tidak pernah tahu siapa saja kerajaan atau ras yang ikut terlibat dalam peperangan 800 tahun yang lalu. Hanya kerajaan Alabasta saja yang diketahui sempat ikut ambil bagian dari peperangan tersebut. Bisa jadi, ras Lunarian juga menjadi sekutu dari 20 kerajaan yang menyerang kerajaan kuno. Seperti yang admin jelaskan sebelumnya, ras Lunarian memiliki kehebatan dalam hal pengendalian api. Dengan kekuatan dahsyat tersebut, para kerajaan tersebut bisa memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Dalam konteks ini, 20 kerajaan tersebut memanfaatkan kemampuan ras Lunarian untuk kemudian menghancurkan kerajaan kuno. Dan sebagai gantinya, mereka pun kemudian diizinkan untuk tinggal di Marygoys. Namun, para kaum naga langit tersebut kemudian mengkhianati mereka.
di mana karena 20 kerajaan tersebut berhasil menang menghadapi kerajaan kuno, mereka beranggapan bahwa ras Lunarian tidak lagi dibutuhkan. Dan akhirnya ras Lunarian pun dibantai habis oleh pihak 20 kerajaan yang ada saat itu. Tanpa mereka sadari, ternyata ada satu orang yang selamat dalam peristiwa itu, yang tidak lain adalah King. Bagaimana kemudian mereka bisa menghabisi ras yang disebut sebagai ras para dewa tersebut? Senjata kuno bisa menjadi jawaban atas hal ini. Senjata kuno sejauh ini dikenal sebagai senjata yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan dunia. Artinya, untuk bisa menghancurkan ras Lunarian menjadi sebuah perkara mudah karena pihak 20 kerajaan tersebut menggunakan senjata kuno. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, rasanya mereka tidak akan sanggup bertahan dari serangan senjata kuno. Momen atau peristiwa dari pembantaian ras Lunarian tersebut mungkin tercatat di Poneglyph dan menjadi salah satu rahasia buruk pemerintah dunia yang tidak ingin diketahui oleh orang-orang. Mungkin inilah alasannya mengapa Queen menyuruh Sanji untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Dan di sisi lain, bisa jadi ini juga alasan mengapa King memutuskan untuk bergabung dengan Kaido. Dalam teori perbincangan para penggemar One Piece sempat menyinggung, salah satu spekulasi mengapa King bergabung dengan Kaido adalah karena dia ingin membalas dendam kepada pemerintah dunia atas apa yang terjadi dengan rasnya. Nah, seperti itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pendapat lain atau ide lain untuk dibahas? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.